Subihantu semuanya. Selamat malam. Ya, hari ini saya senang sekali ya. Ternyata di grup juga Saudara Wira membuat tabel yang menurut saya baik sekali. Ya, mudah-mudahan juga membantu teman-teman yang lain untuk menghafal ya dan mengenali kata-kata. Karena memang saya berusaha sedapat mungkin Bapak Ibu itu tidak terlalu banyak menghafal ya, karena saya tahu Bapak Ibu itu terlalu sibuk ya, waktu untuk mempelajari Pali, mengulang pelajaran dan membuat PR itu tidaklah terlalu banyak ya, karena banyak kesibukan lain yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir ya, saya akan berusaha mencari cara. Walaupun Bapak Ibu sibuk seperti apapun, tapi Bapak Ibu tetap bisa mempelajari Pali dengan baik ya, sehingga pada suatu saat nanti Bapak Ibu sudah bisa membaca langsung bahasa Pali dan mengerti maknanya bagi diri Bapak Ibu sendiri, karena pasti saya yakin sekali kalau Bapak Ibu memahami Dhamma secara langsung melalui bahasa Pali, pemahamannya itu akan jauh lebih dalam. Ya, hari ini saya sebelum masuk ke latihan, seperti minggu lalu saya sudah minta Samanera ya untuk melakukan terminasi kata kerja. Begitu juga dengan Saudara Wira. Tadi saya sudah tanya kesediaannya. Mungkin mohon panitia meng-unmute Samanera Khemacara dan Saudara Wira. Samanera. Sukiyoto, Sele. Sukiyoto, Samanera. Wira mana Wira? Ya, Manami, Sele, Manami, Samanera. Ya, kita main-main sejenak ya. Ini mumpung ada dua generasi muda ya, anak muda yang sangat-sangat hebat ya, menurut saya sangat-sangat hebat, dan saya berbesar hati karena ada dua orang hebat yang mengikuti kelas kita pada malam hari ini ya. Jadi saya minta mungkin Samanera dulu melakukan terminasi ya, 5 kata kerja ya. 5 kan ya, kalau nggak salah ya, kita sudah belajar ya. Iya, 5. 5 kan. Nah, Wira itu sebagai pendengarnya, pengetesnya gitu. Ya, jadi Samanera itu yang dites, Wira itu yang mengetes. Ya, kedua ini saling dengerin. Samanera melafalkan, Wira mendengarkan, benar nggak yang dilafalkan oleh Samanera? Ya, kita mulai, tapi Samanera bilang dulu, yang mau dilafalkan apa? Misalkan kata kerja saat ini, kata dasarnya apa gitu ya, biar Saudara Wira juga siap-siap mendengarnya itu dengan persiapan apa nih yang mesti didengar. Oke, Sele. Untuk present tense saya pakai carati yang artinya berjalan. Itu carati, caranti, carasi, carata, carami, carama. Aduh, betul sekali. Samanera. Iya. Itu yang future tense. Saya tetap pakai carati, carisati, carisanti, carisasi, carisata, carisami, carisama. Ya, bagus sekali. Untuk yang optatif, saya tetap pakai carati, caria, carium, cariasi, cariata, cariami, cariyama. Yang untuk imperatif saya tetap pakai carati juga. Caratu, carantu, cara, carahi, carata, carami, carama. Yang terakhir past tense saya tetap pakai carati,
itu adalah cari, acari, caringsu, acaringsu, cari, acari, carita, acarita, caring, acaring, carimha, acarimha. Aduh, Ya, baik sekali. selesai. Sadu. Gantian ya. Sama Nera sebagai pengujinya, Wira yang diuji ya. Gantian. Yuk. Ya, baik. Saya akan menggunakan kata yang dasar saja dulu ya, yang paca ya. Atau mungkin patah. Ya, patati. Jadi untuk yang present tense-nya, yang mulai dari pacati, pacanti, pacasi, pacata, lalu pacami, pacama. Ya, benar. Lalu untuk yang future-nya, menggunakan kata paca juga, pacisati, pacisanti, pacisasi, pacisata, pacisami, pacisama. Ya, benar. Lalu untuk optatifnya, paceya, paceyung, paceyasi, paceyata, paceyami, paceyama. Ya, benar. Lalu untuk setelah itu ada ini apa? Optatif. Imperatif ya? Ya. Optatif. Optatif yang tadi yang paceya. Oh ya, Paceya, paceyung. Ya. Lalu imperatif itu pacatu, pacantu, paca atau pacahi, pacata, pacami, pacama. Ya, benar. Lalu untuk yang past tense-nya, paci, apaci, hanya pendek. Lalu pacimsu, apacimsu. Lalu yang untuk tuangnya, paci, apaci. Lalu untuk tumhenya, pacitha, apacitha. Lalu untuk ahangnya, pacing, apacing. Lalu untuk mayangnya, pacimha, apacimha. Ya, benar. Iya, terima kasih ya. Saya senang sekali. Pada hebat-hebat ya. Mudah-mudahan yang lain ya, walaupun menghafal memang bagi sebagian orang itu susah ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus saya rasa bisa gitu ya. Nah, saya minta mungkin Wira dulu bagi caranya menghafal bagaimana? Kalau saya sih kebetulan sebenarnya baru mulai menghafal sejak tabel yang tadi itu jadi ya saya ya seperti ini sih kalau saya caranya mungkin seperti digambarkan saja sih, dibayangkan urutannya itu tabelnya. Jadi ya terus diulang, ya udah nanti kalau lupa ya kita lihat lagi, oh begini ya, dan nanti diperbaiki, diulang lagi gitu, nanti sampai hafal. Jadi caranya baca dan dibayangkan ya? Iya, seperti di foto gitu saya. Oke. Sama Nera gimana caranya? Kalau saya, kita bedain dulu tiap-tiap ini kan berbeda-beda. Kalau present tense kita harus tahu kuncinya. Kalau present tense kita harus tahu misalnya yang pertama itu kan T di atas, yang di atas sebelahnya yang jamak kan ente. Nah, itu aja yang kita ingat kuncinya. Selanjutnya kata yang untuk yang kita nanti pakai itu tinggal lengkapi saja. Jadi kita tinggal ingat T, ente kan. T-nya singular, entiknya plural. Terus yang ke bawahnya itu si ya kan. Ada yang jamaknya ta. Yang di bawahnya lagi itu kan ada mi sama ma. Dan itu kita tinggal lengkapi saja kata yang kita pakai.
biasanya kita lengkapi nanti itu kata dasarnya aja, misalnya pacati, memasak kan. Jadi kata dasarnya kan pacak. Jadi kita tinggal masukin aja pacati, pacanti, pacasi, pacatha, pacami, pacama. Gitu. Selanjutnya yang future juga kita harus tahu kuncinya. Kuncinya kalau future tense kan itu pakai isati di belakangnya. Nah, untuk kata depannya itu kita tinggal masukin aja. Kita pacisati, pacisanti, pacisasi, pacisata, pacisami, pacisama. Jadi kita harus tahu kuncinya. Oh, di future tense itu isati kuncinya. Oh, di present tense seperti ini loh kuncinya. Ti sama enti. Itu yang ketiga kan ada optatif. Optatif itu kita harus tahu kuncinya. Berarti kan dia awalnya itu kan ea. Untuk jamaknya kan eyung. Ya kan? Jadi kita hafal kuncinya ini. Jadi kata dasarnya kita tinggal masuk saja. Untuk yang imperatif begitu juga. Imperatif kita harus tahu kuncinya. Kuncinya itu kan untuk yang pertama kan itu tu. Pacatu misalnya, pacatu. Untuk yang jamaknya kan entu. Jadi kita tinggal masuk pacantu. Jadi pacatu, pacantu. Berikutnya juga sama. Dan pastennya juga kita harus tahu kuncinya juga. Kalau pasten kan kuncinya itu depannya selalu ada A. Dan biasanya kita juga pakai I ya. Misalnya paci, apaci. Kalau untuk yang jamak itu biasa kuncinya emsu kan tuh emsu ya kan emsu. Kita harus hafal kuncinya itu, bisa tahu, bisa gampang gitu tanpa kita menghafal banyak kata-kata lain. Dengan menghafal kunci-kuncinya ini kita bisa memasukin kata dasar apa saja gitu. Mungkin dari saya begitu. Sadu. Terima kasih banyak sama Nera. Terima kasih banyak Kira. Sama-sama. Semangat ya. Terima kasih sama Nera. Terima kasih Oke. Oke, kita mulai untuk membahas soal-soal ya. Saya share screen dulu ya. Oke. Ada yang mau coba? Silakan. Kita mulai. Ya, silakan. Sharing. Ya. Ini sharing, saya mencoba menjawab lagi. Ya. Untuk yang lesson 17 ya. Saya baca palingnya dulu. Kasako, ketang, kasitua, naha hitung, udakang, otari. Kata kerja utamanya otari, itu kata kerja past tense. Artinya turun. Mungkin dulu sudah turun, jadi lalu subjeknya berarti yang kasako. Lalu ada jaren yaitu kasitwa. Kasitwa nanti itu membajak, yang terus lalu objeknya itu ketang setelah membajak sawah. Lalu udakang itu objek dari otari, turun ke air. Nah, hitung itu infinitif, yaitu untuk mandi. Jadi kalau diterjemahkan, seorang petani turun ke air untuk mandi setelah membajak sawah, atau bisa juga di jarinya di depan, setelah membajak sawah, seorang petani turun ke air untuk mandi. Ya, satu. Nomor kedua. Ugan hantanang darakanang datung acaria kusumani
aharimsu. Ya, kata kerja utamanya itu aharimsu. Itu untuk apa artinya membawa, itu untuk subjek yang plural yang ketiga, subjek ketiga, orang ketiga. Nah, lalu berarti yang di sini yang orang ketiga itu acarya. Ya acarya karena jumlahnya banyak, jamak juga sama. Lalu kusumani ini objeknya. Terus kalau dari kiri itu ugan hantanang itu present participle-nya dan menerangkan dari darakanang. Jadi datung itu infinitif. Jadi kalau diterjemahkan, para guru membawa bunga-bunga untuk memberi kepada anak-anak yang sedang belajar. Sadu. Tiga, upasaka asanehi uttahitwa damang desetung upasangkamantang samanang wandingsu. Kata kerja utamanya wandingsu itu kata kerja past tense untuk yang orang ketiga jamak. Di sini subjeknya upasaka. Lalu ada jeren uttahitwa. Uttahitwa berdiri ya. Asanehi itu lokatif. Asanehi bukan asanami ya kalau itu. Asanehi bisa ablatif, bisa ini instrumental. Jumlahnya jamak. Kalau di sini berarti ablatif ya, berdiri dari bangku-bangku, kursi-kursi. Lalu ada desetum itu infinitif, upasangkamantang itu present participle. Jadi desetum ada di dalam upasangkamantang. Jadi kalau diterjemahkan, setelah berdiri dari kursi-kursi, para upasaka menghormat kepada biku atau pertapa yang sedang mendekat untuk mengajar dhamma. Lele. Ya. Maaf, itu kayaknya sudah banyak nih yang mau menjawab saya, Le. Oh, ya udah 3-3 kalau gitu ya. Baiklah. Terima kasih banyak, Wira. Silakan yang lain. Ya, terima kasih. Ibu Ermawati selanjutnya, saya Le. Baik, Ibu Vero. Terima kasih, Bu, sudah diingetin. Ya, Pandami saya Lai. Sukihoto, Ibu. Iya, nomor 4 ya. Iya. Nagaresu, Kamani, Katwa, Wetane, Labitung, Akangkamana, Nara, Gamehi, Nikamimsu. Nagaresunya itu lokatif plural. Kamaninya akusatif netral plural. Katwa itu gerund. Wetane itu akusatif plural. Labitung itu infinitif. Akangkamana itu present participle. Nara itu nominatif plural. Gamehi itu instrumen plural atau ablatif plural. Terus nikamingsu itu kata kerja ketiga jamak masa lampau. Jadi artinya setelah melakukan perbuatan-perbuatan di kota-kota,
para lelaki yang sedang berharap untuk mendapat gaji pergi meninggalkan desa-desa. Iya. Betul ya? Lanjut, Bu. Lanjut. Nomor 5. Oh, Bu, Ibu kayaknya kalau Ibu agak kecepatan, boleh dibaca sekali lagi palinya, terus dibaca terjemahannya, biar yang lain bisa nyatet. Nagaresu kamani katwa wetane labitung akang kamana nara gamehi nikamingsu. Artinya, setelah melakukan perbuatan-perbuatan di kota-kota, para lelaki yang sedang berharap untuk mendapat gaji meninggalkan desa-desa. Kalau dibalik gimana, Bu? Meninggalkan desa-desa dulu baru untuk mendapatkan gaji gitu. Jadi para lelaki pergi meninggalkan desa-desa untuk mendapatkan gaji. Terus, jadi para lelaki meninggalkan yang sedang mencari gitu ya. Oh iya, enak yang Ibu sih, enak yang pertama, Bu. Oke. Ya, nomor 5. Nomor 5, Acario Asanang Dusena Cadetwa Samanang Nisiditung Nimantesi. Acario itu nominatif tunggal, Asanang itu objek. Objek ya, salah ya. Akusatif jamak. Tunggal. Tunggal. Oh ya, akusatif tunggal. Akusatif tunggal, dusena itu instrumen tunggal. Itu cadetwanya jeren, samanang itu akusatif tunggal, nisiditung itu infinitif, nimantesi itu kata kerja kedua tunggal masa lampau. Ya. Artinya setelah menutupi sebuah batu dengan kain-kain, seorang guru mengundang seorang biku untuk duduk. Asanang apa, Bu? Duduk ya. Asanang apa? Asanang? Asanang itu artinya menutupi ya? Asanang. Batu bukan? Bukan. Kita dulu. Asanang. Asanang artinya apa ya, saya lain. Kita dulu. Gak mau kasih tahu saya. Ayo apa? Tadi Saudara Wira udah kerjain tuh yang nomor 3. Nomor 3. Duduk, tempat duduk. Iya. Terus setelah menutupi sebuah batu dengan kain-kain, seorang guru kok sebuah batu lagi? Sebuah apa ya? Tempat duduk. Iya, tempat duduk. Tadi lihatnya batu atau bangku ya? Batu, saya pikir saya lain. Bukan batu, bangku boleh. Kalau bangku boleh. Oh, jadi setelah menutupi sebuah bangku dengan kain-kain, seorang guru mengundang seorang biku untuk duduk. Iya. Kainnya satu apa banyak? Banyak, kain-kain. Dusena Oh, tunggal. Ulang, coba. Setelah menutupi sebuah bangku dengan kain, seorang guru mengundang seorang biku untuk duduk. Mengundang seorang biku untuk duduk. Boleh. Boleh. Sadu. Lanjut, Bu. Satu lagi. Nomor 6. Kumaro duarang wiwaritwa rukangha oruhante wanare pasamano atasi. Maro itu nominatif tunggal, duarang itu akusatif tunggal, wiwaritwa itu jeren, rukangha itu ablatif tunggal, oruhante itu present participle, wanare itu akusatif jamak, pasamano itu present participle, atasi itu kata kerja ketiga jamak masa lampau. Artinya setelah membuka pintu, seorang anak laki-laki yang sedang melihat monyet-monyet berdiri turun dari pohon. Yang turun dari pohonnya siapa? Monyet. Oh iya. Benar ya, bukan Kumaronya ya. Iya, bukan. Oh iya, coba palingnya sekali lagi terus terjemahannya.
Umaro, Duarang, Wiwaritwa, Rukangha, Oruhante, Wanare, Pasamano, Atasi. Setelah membuka pintu, seorang anak laki-laki yang sedang melihat monyet-monyet berdiri turun dari pohon. Tapi kesannya kok kayaknya yang turun dari pohon orangnya ya? Jadi bener nggak? Ya udahlah pengertian Ibu. Yang penting yang turun dari pohonnya itu monyet-monyet ya? Iya. Bukan orangnya ya? Bukan. Oh iya deh. Oke, Ibu. Maaf saya Leh, boleh kalau saya tanya kalau seperti ini. Setelah membuka pintu, seorang anak laki-laki yang sedang melihat monyet-monyet yang sedang turun dari pohon-pohon berdiri. Iya, gitu. Ada komanya gitu ya, Bu, baru berdiri gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Vero. Selanjutnya Ibu Fenska. Ibu Fenska, silakan. Nggak ada suaranya ya. Sugiyoto saya Lai. Sugiyoto. Nomor 7 ya. Nomor 7. Oke. Pandito, Gone, Coretwa, Aku Salang, Karonte, Nare, Pakositwa, Owadi. Pandito, nominatif tunggal. Gone, akusatif jamak. Coretwa, jeren. Aku Salang, akusatif tunggal. Karonte, present participle. Nare akusatif jamak. Pakositwa, jeren. Owadi, kata kerja ketiga tunggal masa lampau. Terjemahannya, setelah memanggil orang-orang yang melakukan perbuatan tidak baik dan mencuri sapi-sapi, seorang yang bijak menasehati. Setelah memanggil orang-orang yang melakukan perbuatan tidak baik. Oke, boleh. Sadu. Apa mungkin bisa diulang? Soalnya ada yang bilang terlalu cepat. Baik. Ya, boleh tolong diulang? Ini Saudari Fenska. Terjemahannya atau Kalinya dibaca sekali, terus bahasa terjemahannya pelan-pelan juga diulang sekali. Nomor 7 ya. Iya. Pandito, Gone, Coretwa, Aku Salang, Karonte, Nare, Pakositwa, Owadi. Terjemahannya, setelah memanggil orang-orang yang melakukan perbuatan tidak baik dan mencuri sapi-sapi, orang yang bijak menasehati. Iya, sadu. Terjemahannya bagus sekali. Sadu. 8. Ya Cakasa, Puta, Rukehi, Patantani, Palani, Sangharitwa, Apanasming, Wikiningsu. Ya Cakasa bisa dua kasus, yaitu datif tunggal atau genitif tunggal. Puta, nominatif jamak. Rukehi, instrumental atau ablatif jamak. Patantani, present participle, kasusnya netral akusatif jamak. Palani, netral, kasusnya akusatif jamak. Sangharitwa, jeren. Apanasming, lokatif tunggal. Wikiningsu, kata kerja ketiga jamak masa lampau. Terjemahannya, di sini ya cakasanya saya pilihnya kasus genitif.
Setelah mengumpulkan buah-buah yang jatuh dari pohon, para putra seorang pengemis menjual di pasar. Ya, satu. Sekali lagi mungkin boleh diulang, nanti takut ada yang belum nyatet. Ya Cakasa, Puta, Rukehi, Patantani, Palani, Sangharitwa, Apanasming, Wikiningsu. Terjemahannya, setelah mengumpulkan buah-buah yang jatuh dari pohon-pohon, para putra seorang pengemis menjual di pasar. Ya, satu. 9. Kasako, Danyang, Minitwa, Wanijasa, Wikinitung, Pahini. Kasako, nominatif tunggal. Danyang, akusatif tunggal. Minitwa, jeren. Wanijasa, datif atau genitif tunggal. Wikinitung, infinitif. Pahini, kata kerja ketiga tunggal masa lampau. Terjemahannya, setelah menimbang jagung, seorang petani mengirim untuk menjual kepada seorang pedagang. Iya, satu. Sekali lagi baca, boleh? Ya. Kasako, Danyang, Minitwa, Wanijasa, Wikinitung, Pahini. Terjemahannya, setelah menimbang jagung, seorang petani mengirim untuk menjual kepada seorang pedagang. Sadu. Terjemahannya bagus sekali, Penska. Iya, Sadu. Terima kasih. Saya. Ya, Selanjutnya sama Nera Kemacara, saya Lei. Iya, silakan. Koin. Sukioto Sele. Kyoto. 10 Damang ugan hitwa samano bawitung akan kamano amaco acariyang pariye samano budang upasan kami. Damang objek tunggal, ugan hitwa jeren, samano akusatif tunggal, bawitung infinitif, akang kamano present participle, amaco subjek tunggal, acariyang akusatif tunggal, pariyesamano present participle, budang objek tunggal, upasang kami kata kerja orang pertama tunggal masa lampau. Terjemahannya, setelah belajar Dhamma, seorang menteri yang berharap untuk menjadi biku mencari guru pergi mendekati Buddha. Satu. Sekali lagi sama Nera, dibaca kalinya dan terjemahannya. Damang ugan hitwa samano bawitung akang kamano amaco acariyang pariye samano budang upasang kami. Terjemahannya, setelah belajar Dhamma, seorang menteri yang berharap untuk menjadi biku mencari guru pergi mendekati Buddha. 11 Sace tumhe gamang papuniata mite olokeata. Sace partikel, tumhe subjek orang kedua jamak, gamang akusatif tunggal, papuniata optatif, mite objek jamak, olokeata kata kerja kedua jamak yang optatif. Untuk terjemahannya, jika kalian mencapai desa, teman-teman mungkin melihat. Teman-teman yang melihatnya siapa? Jika kalian mencapai desa,
teman-teman melihat. Mereka tumhe yang melihat. Tumhe. Ya. Jadi melihat. Yang melihat tumhenya. Melihat tumhenya. Coba kalinya dibaca sekali lagi, kemudian terjemahannya. Jika kalian mencapai desa, teman-teman mungkin memandangnya. Temannya sebagai objek atau subjek? Kalau terjemahannya Koin kan seakan-akan teman-temannya yang melihat, kan? Iya, sini objek sini T. Jadi yang oke. Holokeata itu kata kerja orang keberapa? Kata kerja kedua jamak yang operatif. Jadi subjeknya yang mana? Subjeknya yang tumhe. Jadi jika papuniata papuniata teman-teman, jika kalian mencapai desa, agak bingung sih cara translate-nya. Tambahin kata bisa. Ya, tambahin bisa, kata ya? bisa biar lebih mudah dimengerti, tambahkan kata bisa. Jadi papuneata itu bisa mencapai gitu ya, bisa sampai gitu ya, bisa mencapai gitu. Kemudian holokeata bisa melihat gitu. Coba. Jika mereka jika kalian mencapai desa, teman-teman bisa mencapai. Yang mencapai bukan teman loh, kalian loh. Oh, jika kalian mencapai desa, kalian bisa mencapai. Bisa melihat. Kalian bisa melihat. Mite. Teman-teman bisa mencapai gitu ya? Enggak. Jadi mencapainya itu sudah tumhe gamang papuneata. Ya. Jadi ini kalau kalimatnya dipecah ya, kalimatnya dipecah itu satu adalah tumhe gamang papuneata. Satu. Yang kedua, tumhe mite holokeata. Berarti dipecah-pecah kayak gitu ya? Oke, tak. Coba disusun lagi. Berarti jika kalian mencapai desa, bisa melihat teman-teman. Iya. Oh, seperti itu. Paham belum? Paham. Coba sekali lagi baca palinya, baca terjemahannya. Sace tumhe gamang papuniata mite olokiata. Jika kalian mencapai desa, bisa melihat teman-teman. Iya, tapi sebenarnya bisanya itu jangan pakai bisa ya, karena bisa itu sebenarnya ada kalimat kalinya nanti, ada bisa. Jadi mungkin ya. Mungkin. Jika kalian mencapai desa, mungkin melihat teman-teman. Iya, itu tepat sekali. Itu baru bagus terjemahannya. Nomor 12. Nomor 12. Panditamha panhi pucitwa sacang janitung matulo usahi. Panditamha di sini lebih cocok ke ablatif tunggal. Panhi objek jamak, pucitwa jeren, sacang objek netral tunggal, janitung infinitif, matulo subjek tunggal, usahi kata kerja ketiga tunggal masa lampau. Translate-nya, setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari orang bijaksana, seorang paman mencoba
untuk mengetahui kebenaran. Ya, untuk mengetahui kebenaran. Boleh? Oke. Sekali lagi diulang baca. 12. Panditamha panhe pucitwa sacang janitung matulo usahi. Translate-nya, setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari orang bijaksana, seorang paman mencoba untuk mengetahui kebenaran. Sadu. Terima kasih banyak, Koi. Terima kasih, Sele. Sadu. Ya, gantian yang lain. Wandami saya, Le. Waktu, Celi. Sebelumnya saya nanya dulu ya, saya, Le. Ya. Ini kan tentang past tense ya. Kalau misalnya di dalam satu kalimat ada kata kerja past tense, berarti satu kalimat itu lampau semua ya, action-nya, saya, Le. Iya, biasanya begitu. Karena biasanya kan kalau untuk gerund sendiri, gerund itu kan biasanya masa lampau dari kata kerja utama kan. Jadi duluan gerund kan. Sedangkan kalau infinitif itu adalah menerangkan si kata kerja yang masa lampau ini kan. Jadi otomatis si infinitif itu sebenarnya juga diperuntukkan yang berhubungan dengan masa lampau. Tapi sebentar. Iya, harusnya sih iya. Harusnya iya, karena biasanya di dalam bahasa Pali itu satu kata kerja di dalam satu kalimat ya, dalam satu kalimat saja ya. Kita kalau ngomong paragraf bisa berubah ya. Kalau dalam satu kalimat biasanya hanya satu kata kerja utama. Jadi kalau memang satu kata kerja utamanya adalah past tense, otomatis gerundnya juga ke past tense. Ini benar-benar pertanyaan orang bahasa ya. Ya, kalau past tense saya tahu nggak ada translate dalam Indonesianya, maksudnya boleh nggak kalau misalnya ditambahkan telah gitu, atau ada maksudnya ada grammar lain di Pali yang pakai telah ya? Enggak sih, telah boleh. Telah, tapi biasanya telah nanti kita bisa pakai banyak kan. Telah sih boleh ya, karena setelah kan baru pakai gerund ya. Gerund itu kan setelah. Kalau telah boleh sih, tapi nanti juga kita belum belajar ya, ada namanya participle masa lampau, itu juga pakai telah juga sih. Jadi memang saya mikirin apa ya, kemarin saya pikirin apa katanya ya, dulu telah boleh sih, telah boleh. Cuman kadang-kadang kalau dipaksakan dimasukkan juga agak susah, Celi. Iya. Makanya saya ada coba beberapa kalimat berhasil. Kalimat lainnya kok agak soalnya udah ada setelah jadi telah lagi. Iya, jadi aneh. Agak nggak enak dengernya. Iya. Makanya pikir. Oke. Pertanyaan nomor 9 saya, Le. Pahini itu kan dari dasar kata pahinati ya, saya, Le. Saya tuh masih bingung loh, saya, Le, kenapa dia bisa menjadi pahini, dan itu yang ketiga, maksudnya kenapa dia jadi pahini ya, saya, Le? Bukannya harusnya dia berakhiran third past tense. Bukannya dia harusnya berakhiran ki atau si ya, saya, Le? Kan akhiran terminasinya i. Iya. Ya. Oh. Oke. Udah. Oke. Saya paham, saya. Saya pikir udah. Oh. Oke. Dia bisa i, bisa ai ya, saya, ya. I. Rumus past tense itu sebenarnya hanya i. Jadi di belakangnya apapun ya, di belakangnya apapun itu sebenarnya kita ngomong yang kata kerja orang ketiga tunggal ya, i. Iya. Kata kerja orang kedua tunggal juga i ya. Nah, si i ini langsung mengganti
huruf hidup, huruf vokal yang ada di kata dasar, kata kerja. Kata kerja dasar. Kecuali kata kerja dasarnya adalah E. Kalau kata kerja dasarnya berakhiran dengan E, baru ada sisipan S. Iya. Selain kata dasar kerja yang E, huruf vokalnya itu terhapuskan diganti dengan I. Iya. Oke, saya agak kecampur berarti. Ya. Pertanyaan terakhir nih saya sebelum saya menjawab, di Pali ini nanti ada grammar yang untuk kalimat pasif ya Sayali. Soalnya nomor 2 saya translate-nya sih untuk diberikan kepada. Iya, tapi jangan main pasif dulu karena kita di sini tidak belajar pasif. Oke, berarti beda lagi ya Sayali ya. Beda. Oke. Ngerti Sayali. Baik. Saya coba menjawab nomor 13 ya Sayali. Baik. Pasanamhi, Tatwa, Ajam, Kadantang, Sihan, Diswa, Wanara, Bainsu. Pasanamhi di sini lokatif. Terus Tatwa Jeren. Ajan ini objek. Kadantan ini present participle. Sihan ini objek, present participle-nya si kadantan. Diswa Jeren. Wanara ini subjek single plural. Bainsu ini kata kerja present participle yang plural orang ketiga. Kalau ditranslate, para monyet ketakutan setelah berdiri di sebuah batu lalu melihat seekor singa yang sedang makan seekor kambing. Sadu. Ulang sekali lagi. Pelan-pelan bacanya. Para monyet ketakutan setelah berdiri di sebuah batu. Palingnya dulu. Pasanam. Iya, maaf saya li. Pasanamhi, Tatwa, Ajan, Kadantan, Sihan, Diswa, Wanara, Bainsu. Para monyet ketakutan setelah berdiri di sebuah batu, lalu melihat seekor singa yang sedang makan seekor kambing. Ya, sadu. Ketakutan itu kata kerja ya? Ketakutan ya? Iya, enggak tahu sih aku translate-nya. Saya nggak ngerti ketakutan. Kalau ketakutan bukan kata kerja, diganti jadi menjadi takut gitu ya. Saya nggak tahu ketakutan itu kata kerja apa enggak. Takutnya kata benda. Oh ya. Para monyet menjadi takut kali ya saya. Iya, lebih pasti kata kerja gitu ya. Kalau ketakutan saya cek dulu ya. Ketakutan itu kata kerja atau kata benda, saya nggak tahu. Bentar. Iya, ketakutan itu kata benda. Jadi jangan pakai ketakutan, menjadi takut gitu ya. Iya, oke. Nomor 14. Rukamule, Nisiditwa, Gitani, Gayang Tanang, Kumarana, Kayesu, Anani, Ca Pupani, Ca Patinsu. Rukamule di ini lokatif, Nisitwa Jeren, Gitani ini objek singular, Gayang Tanang ini present participle, Kumaranang di sini itu datif, terus Kayesu di sini lokatif, Panyani objek jamak, Ca ini yang partikel, Pupani objek jamak Ca partikel, Patinsu di sini kata kerja lampau orang ketiga yang jamak. Kalau ditranslate, setelah duduk di sebuah kaki pohon, daun-daun dan bunga-bunga jatuh di tubuh para anak laki-laki yang sedang menyanyikan lagu-lagu. Ya, sadu. Baca sekali lagi.
Rukamule, Ditwa, Gitani, Gayang Tanang, Kumaranang, Kayesu, Panyani, Ca, Pupani, Ca, Patinsu. Setelah duduk di sebuah kaki pohon, daun-daun dan bunga-bunga jatuh di tubuh para anak laki-laki yang sedang menyanyikan lagu-lagu. Sadu. 15. Tumhei, Danang, Sanharamana, Ma, Samudang, Taritwa, Dipang, Gacata. Tumhei ini subjek orang kedua plural, ini objek yang singular. Sanharamana ini present participle. Ma di sini yang tidak itu partikel. Mudang objek. Taritwa jeren. Dipang di sini objek. Gacata ini imperatif di sini. Kalau ditranslate, kalian yang sedang mengumpulkan kekayaan, semoga setelah menyeberangi samudra tidak pergi ke sebuah pulau. Semoga setelah menyeberangi tidak pergi ke pulau. Oh, iya. Bagus terjemahannya. Sekali lagi boleh dibaca ulang? Kalian yang sedang mengumpulkan kekayaan, semoga setelah menyeberangi samudra tidak pergi ke sebuah pulau. Iya, bisa juga sih. Itu seakan-akan harapan ya. Coba kalau diterjemahkannya sebagai kata perintah. Ya, saya lihat. Coba diterjemahkannya sebagai perintah, kan kalau imperatif itu kan bisa ada sebagai larangan, bisa sebagai larangan. Maksud saya menjadi larangan. Kalian yang sedang mengumpulkan kekayaan, setelah menyeberangi samudra, jangan pergi ke sebuah pulau. Setelah menyeberangi samudra, jangan pergi ke pulau. Ya. Jangan setelah menyeberangi samudra, jangan pergi ke pulau ya. Ya. Atau gimana saya lihat? Cuman begini, pemahamannya itu jadi agaknya gimana ya? Mereka kan sudah menyeberangi lautan kan, menyeberangi samudra kan, menyeberangi samudra, terus sebenarnya kan menyeberangi samudra tujuannya kan pergi ke pulau gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya melarangnya itu sebelum mereka pergi gitu. Jadi kalian yang saya mau tekankan, Celi, Jeremnya itu diterjemahkannya sebagai dan. Coba. Kalian yang sedang mengumpulkan kekayaan, jangan pergi ke pulau dan menyeberangi samudra. Tapi samudranya sebenarnya duluan gitu. Jangan menyeberangi samudra dan pergi ke pulau. Lebih enak Kak? Coba dipikirin maknanya. Iya sih, soalnya makanya tadi saya pas buat ini saya juga bingung kok udah terus nggak balik ke pulau atau gimana? Iya. Tapi saya ke konteks saya yang coba translate si Jeren dulu, jadi saya maksain juga kalimatnya. Iya, tapi karena diingat, jadi kalau kalimatnya dirasakan kita secara pemikiran gitu ya, kan kita menerjemahkan bukan hanya menerjemahkan begitu kan, harus ada data-data lain ya yang kita ketahui kan. Jadi masa dia menyeberangi lautan terus nggak mampir ke pulau terus masa di lautan terus gitu muter-muter kan enggak gitu kan? Paham maksud saya ya? Oke.
Jadi Paham saya, Lay. enaknya, Saya paham. enaknya Cuman saya tadi ke Mas, karena masih kalian yang sedang mengumpulkan. Iya. Iya, jadi yang terakhir aja saya, Lay, berarti. Coba bagaimana dibaca palingnya terus terjemahannya coba. Tumhe danang san na ma samudang taritwa dipang gacata. Kalian yang sedang mengumpulkan kekayaan, jangan menyeberangi samudra dan pergi ke sebuah pulau. Iya. Lebih enak kan? Maksudnya lebih jangan masuk akal juga kan? Iya, iya saya, Lay. Oke, terima kasih banyak Celi. Gantian ya. Iya, sama-sama saya, Lay. Mandami saya, Lay. Srihotu. Saya ingin nanya saya, Lay. Ya, Bu Erma ya? Yang nanya yang nomor 10, yang jawab Manera tadi, itu upasan kami itu masa lampau atau masa kini, saya, Lay? Masa, coba Ibu akhirannya apa ini? Mi. Upasan kami. Iya. Upasan kami. Oke, sekarang upasan kami, A-nya pendek atau panjang, Bu? Pendek ya? Jadi kalau pendek? Itu masa lampau ya jatuhnya? Iya. Masa lampau. Tapi akhir masa lampau kan I, saya, Lay. Iya, I. Ini kan jadinya I. Endingnya I. Ini kan dari kata dasarnya apa? Upasangka mati. Oh, I see. Iya, saya. Jadi Ibu analisanya pertama, A-nya tidak panjang. Itu satu. Iya. Kedua, Ibu lihat objeknya siapa? Objeknya Objeknya bukan ahang loh. Acarya. Hah? Acarya. Budang. Amaco. Kalau sedangkan akhirannya ami, itu kan berarti subjeknya ahang kan? Iya. Iya. Jadi ada dua sudah pasti itu. Ini bukan kalimat saat ini. Oh gitu, salah lagi. Nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Ini saya lagi, yang nomor 11 saya nanya lagi. Itu nggak saya terjemahkan, jika kalian akan mencapai sebuah desa, mungkin kalian akan memandang teman-teman. Boleh. Kata itu enakan melihat atau memandang sebenarnya saya lagi. Kalau Kathy. Apa ya? Melihat, memandang. Sebenarnya kalau melihat gini, bedanya olokeata, dia olokeata itu melihatnya lebih apa ya Bu? Lebih lama gitu. Kalau kita kan melihat aja gitu kan, maksudnya ya saya lihat gitu. Tapi kalau ini kayak kita melihatnya itu lebih lama. Jadi diterjemahkan melihat juga boleh gitu. Oh boleh ya. Boleh. Tapi nanti jadi bingung saya lagi. Oh ya kalau bingung Ibu tambahkan mungkin diganti memandang juga boleh. Oh iya. Terus nomor 14 tadi itu saya ingin nanya yang panani, capu panica itu pananinya itu nominatif atau akusatif saya lagi? Coba Ibu pikir-pikir apa? Kalau saya sih lebih condong ke nominatif ya, subjek ya. Iya. Tadi dijawab akusatif masalahnya tadi saya dengar sekilas. Oh, enggak loh. Nominatif kan? Nominatif. Enggak tahu tadi saya dengar akusatif saya lagi. Oh, nominatif, Bu. Nominatif. Iya betul. Terus iya. Sudah saya lagi. Udah saya lagi. Terima kasih saya lagi. Kok terima kasih jawab, Bu? Tadi udah saya lagi. Mau lanjut? Udah tadi. Ibu udah ya? Oh iya deh, ganti yang lain ya, Bu ya? Iya, oke saya lain. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai mana tadi? 16. Ya, silakan. Mandami saya Lai. Oke, saya coba nomor 16 ya. Ya.
Apanasming Bandani Wikinantasa Wanijasa Rato Ati. Apanasming ini lokatif tunggal, Bandani akusatif jamak netral, Wikinantasa present participle untuk wanijasa, ini juga sebagai genetif tunggal. Kemudian wanijasa ini genetif tunggal, rato nominatif tunggal, ati ini kata kerja ketiga tunggal. Kalau diartikan para pedagang yang sedang menjual barang-barang di pasar, ada kereta, atau lebih enak punya kereta. Subjeknya apa, Bu? Subjeknya ini para pedagang. Para pedagang itu kasusnya apa tuh? Wanijasa. Genetif tunggal. Iya. Subjeknya berarti rato, kereta. Kata kerjanya, Bu? Kata kerjanya ati. Iya. Jadi ada kereta, ada kereta di pasar. Ada kereta, ininya dulu. Ada kereta milik pedagang di pasar. Ini dulu. Wikinantasa. Ada kereta milik para pedagang yang sedang menjual barang-barang di pasar. Wanijasa tunggal atau jamak? Wanijasa tunggal. Berarti ada kereta milik pedagang yang sedang menjual barang-barang di pasar. Iya, sadu-sadu. Diulang kali, Bu. Apanasming Bandani Wikinantasa Wanijasa Rato Ati. Artinya ada kereta milik para pedagang. Jangan parah lagi. Ada kereta milik pedagang yang sedang menjual barang-barang di pasar. Sadu. Lanjut. 17. Ahang putasa datung dusang sibanto gitang gaying. Ahang ini subjek pertama tunggal. Putasa itu datif. Datung infinitif. Dusang akusatif tunggal. Sibanto nominatif tunggal. Gitang akusatif tunggal. Gaying kata kerja pertama tunggal masa lampau. Kalau diartikan sambil menjahit pakaian untuk diberikan kepada putra, saya bernyanyi lagu. Saya menyanyi lagu. Iya, boleh Bu sekali lagi dibaca kalinya. Ahang putasa datung dusang sibanto gitang gaying. Sambil menjahit pakaian untuk diberikan kepada putra, saya bernyanyi lagu. Tapi jangan pakai di ya Bu, mem. Kalau di kan pasif. Saya ulang ya, saya Lai. Ya. Sambil menjahit pakaian untuk memberikan kepada putra, saya bernyanyi lagu. Iya, sadu. Lanjut Bu. 18. Sukara ca sunaka ca
kete, awate, kanimsu. Sukara nominatif jamak, ca partikel, sunaka nominatif jamak, ca-nya partikel, kete lokatif tunggal, awate akusatif jamak, kanimsu kata kerja ketiga jamak masa lampau. Iya. Artinya babi-babi dan anjing-anjing menggali lubang-lubang di sawah. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Silahkan yang lain. Yang lain ada yang raise hand? Halo? Apa saya please ya? Ada saya, Bu Popi. Oh ya, silakan Bu. Malam saya Le. Malam Ibu. Saya Le, saya mau nanya nomor 13 saya Le. Boleh. 13 ya? 13. Ya. Sorry. Iya, Bu. Ya, saya Le. Itu kalau misalnya diterjemahkannya, misalnya pasanamhi tatwa dulu, boleh nggak saya Le? Boleh. Ya, misalnya kan pasanamhi itu kan di atas batu ya. Batu tatwanya itu setelah berdiri. Jadi setelah berdiri di atas batu, monyet-monyet takut setelah melihat singa yang sedang makan kambing. Iya, boleh. Lebih enak kayaknya ya saya. Iya, iya. Ya udah itu aja sih, saya cuma mau nanya itu. Oh iya. Ya, makasih ya. Jawab nggak Bu? Hah? Nggak jawab? Buat yang lain aja saya Le. Oh iya deh. Ya. Makasih ya saya Le ya. Makasih Ibu. Ya. Ya, silakan ada yang lain? Angkat dong teleponnya siapa? Kopi. Saudari Felix, silakan. Iya. Itu saya Lai. Saya mengerjakannya ini saya Lai dari bawah saya Lai. Dari nomor 22 boleh saya Lai. 22 ya? Iya. Sebentar, saya catat dulu. Kita loncatin 19 sampai 21 ya. Iya. Oke, silakan Pak Felix. Atau kasih kesempatan yang lain dulu yang mau ngerjakan dua apa? Oh iya, baik saya Lai. Nanti Pak Felix pas itu baru lanjut ya? Boleh ya? Siap saya Lai. Oke. Silakan yang lain dulu mungkin. Siapa yang mau? Ermawati, Sis Ermawati, silakan. Mandami saya Lai mau nanya nomor 17 saya Lai. Kalau saya terjemahkan, saya bernyanyi sebuah lagu untuk diberikan kepada seorang putra sambil menjahit sebuah pakaian, boleh? Enggak. Tidak bisa. Enggak boleh. Yang bernyanyi? Kenapa? Datungnya kejauhan. Datungnya itu kejauhan. Datungnya itu lebih dekat sama si bantonya ini, Bu. Jadi harus datungnya itu terlalu jauh sama gaying. Jadi Ibu maksudnya yang diberikan kepada putranya itu lagu toh, bukannya kain kan? Bukan, kain. Sambil kain. Gimana coba ulang? Saya bernyanyi sebuah lagu untuk diberikan kepada seorang putra sambil menjahit sebuah pakaian. Lagu yang disembahkan ya, bukan? Oh, sebentar. Pakai koma ya. Coba ya, sebentar. Saya sambil. Tapi enaknya sambilnya di tengah-tengah ya, Bu ya? Kalau menurut saya sih lebih indah yang sambilnya duluan, Bu.
Oh, jadi sambil menjahit sebuah pakaian, saya bernyanyi sebuah lagu untuk diberikan kepada seorang putra. Iya, itu menurut saya lebih cantik ya terjemahannya ya. Kalau terjemahan ibu sendiri, ibu pengertiannya benar, yang diberikan adalah kain, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, yang diberikan itu tetap kain ya, bukan lagu ya? Iya. Oh, kirain lagu saya lagi. Jangan. Anaknya lebih butuh kain, Bu, daripada lagu, Bu. Gitu. Oh iya, iya. Terima kasih. Ya. Ibu nggak mau jawab, ini belum ada yang resen lagi nih. Tadi ada lihatnya? Nggak ada ya? Oh, Felix 1, tapi maunya yang terakhir. Oh ya, udah saya jawab aja saya lagi. Ya, Nomor 19, Purisa Rukamule Isiditwa Tapasena Basa Manang Suningsu. Purta itu nominatif jamak, Rukamule lokatif tunggal, Isiditwa itu gerund, Tapasena itu instrumen tunggal, Basa Manang itu present participle, Suningsu itu kata kerja orang ketiga jamak masa lampau. Artinya setelah duduk di kaki pohon, para lelaki mendengarkan mereka yang sedang berbicara dengan seorang terpapa. Enggak. Oke, di sini Bu, tapasenanya karena tidak ada sading saha, ya, itu diterjemahkannya oleh. Diterjemahkannya oleh, Bu. Coba. Jadi yang di sini tapasenanya oleh gitu. Yang mendengarkan itu siapa, Bu? Purisa. Iya. Silakan. Jadi setelah duduk di kaki pohon, lelaki mendengarkan Basana berbicara. Yang sedang berbicara. Mereka yang sedang berbicara apa? Basa Manang itu apa? Yang sedang berbicara. Present participle kan? Basati berbicara. Bukan. Bukan. Jadi? Oh iya, ini nerangnya gimana ya? Bentar ya. Bentar. Ibu itu Basa Manang yang sedang berbicara. Yang sedang, Bu? Yang sedang berbicara. Dengan seorang pertapa, saya pikir itu instrumen saya lagi. Iya, itu benar instrumen. Basa Manangnya ini kasusnya apa, Bu? Present participle. Present participle. Ada mananya kan? Ibu terjemahkannya apa? Jadi setelah duduk di kaki pohon, para lelaki mendengarkan mereka yang sedang berbicara dengan seorang pertapa. Iya, benar juga. Karena nggak ada akusatifnya ya. Jadi Basa Manang itu Ibu terjemahkan sebagai mereka. Iya. Yang sedang. Oh iya, benar-benar. Wah, Ibu pinter. Saya bingung. Ibu pinter. Kemarin. Jadi saya kasih mereka biar enak dengarnya. Benar. Iya, bagus sekali, Bu. Iya, ini nggak ada ininya ya, nggak ada objeknya tapi karena di Basa Manang. Pinter Ibu, sadu. Ulang, Bu, baca palingnya sama terjemahannya. Purisa Rukamule Nisiditwa Tapasena Basa Manang Sunimsu. Artinya setelah duduk di kaki pohon, para lelaki mendengarkan mereka yang sedang berbicara dengan seorang pertapa. Gimana ya? Bisa juga sih diterjemahkan seperti itu, cuma apa ya? Enaknya itu nggak ada sahanya. Sama Manang. Bentar ya Bu ya, saya cek dulu ya Basa Manang itu ya.
Bersama. Bersama. Bisa sih, seperti yang Ibu itu juga bisa sih. Cuman dia kehilangan saha. Ini saya jadiin PR deh, Bu. Nanti saya cek lagi dulu ya. Nanti saya pastikan dulu enaknya terjemahannya sebagai apa ya. Saya catat sebagai PR saya dulu ya, Bu ya. Ya, oke, saya lagi. Nomor 20. Ya. Ludakena Sadi Wane Ahindante Pute Amantetwa Kasaka Akohimsu. Ludakena itu instrumen tunggal, sading itu sama instrumennya, wane itu jadi lokatif tunggal, ahindante present participle, pute akusatif jamak, amantetwa gerund, kasaka nominatif tunggal, akosimsu itu kata kerja orang ketiga jamak masa lampau. Ya. Artinya setelah menyapa para putra yang sedang mengembara di hutan bersama dengan seorang pemburu, para petani memaki mereka. Ulang, Bu, pelan-pelan. Setelah menyapa para putra yang sedang mengembara di hutan bersama dengan seorang pemburu, para petani memaki mereka. Ya, sadu. Ya, Bu, benar. Silakan dibaca sekali lagi, Bu. Setelah, dari kata palinya, bahasa palinya. Ya. Ludak sading, wane ahindante pute amantetwa kasaka akosimsu. Artinya setelah menyapa para putra yang sedang mengembara di hutan bersama dengan seorang pemburu, para petani memaki mereka. Ya, sadu. 21 ma tuang suwana patang wikinitwa kage kinahi. Ma itu partikel negasi, tuang itu orang kedua tunggal, suwana patang itu akusatif tunggal, wikinitwa itu gerund, kage itu akusatif jamak, kinahi itu kata kerja orang kedua tunggal imperatif. Jadi artinya setelah menjual lempengan emas, semoga kamu tidak membeli pedang-pedang. Oh. Atau kamu patang mangkuk ya, Bu ya? Patang tuh mangkuk. Suwana patang. Mangkuk emas jadi maksudnya. Ya. Suwana patang, mangkuk emas. Mangkuk emas, bukan lempengan emas ya. Bukan. Mangkuk emas. Setelah menjual mangkok emas, kamu jangan membeli pedang-pedang. Iya. Sadu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, saya lagi. Nanti PR-nya saya nomor 19 jadi PR saya dulu ya, Bu ya. Oke, saya lagi. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sadu. Pak Felix, silahkan. Sele mungkin ada yang mau bertanya dulu kali ya, Sele. Oh iya, boleh. Bu Lili mungkin mau bertanya ya, Bu Lili. Iya saya Lai, Wandami Ya. saya Lai. Yang nomor 19 saya Lai. Saya coba jawaban saya ya. Purisa, Rukamule, Nisinditua, Tapasena, Basamanang, Sunimsu. Purisanya kan nominatif jamak. Rukamulenya lokatif tunggal. Nisinditua itu gerund. Tapasena instrumen. Basamanang present participle. Sunimsu kata kerja ketiga jamak masa lampau. Jadi saya artikannya setelah duduk di akar pohon, orang-orang mendengarkan pertapa yang sedang berbicara.
Bisa guys. Mendengarkan pertapa yang sedang bicara. Enggak, Bu. Karena si pertapanya sama yang berbicaranya itu beda kasus, Bu. Kalau si bukan tapasena, tapi tapasang gitu. Tapasang itu bisa benar terjemahan Ibu. Tapi di sini bukan tapasang, tapi tapasena. Dan tapasena itu tidak cocok dengan bahasa Manang. Iya saya. Jadi enggak. Ya, silakan yang lain. Ada yang lain juga? Selanjutnya Sis Eli mungkin mau bertanya ya. Udah Miss saya Le. Iya, jadi 19 ini saya Le, saya coba ya. Soalnya kan nggak ada sading. Jadi saya translate-nya bahasa Manang itu present participle tapi sebagai noun. Jadi setelah duduk di sebuah kaki pohon, para baik mendengarkan pembicaraan oleh para papa. Oleh seorang pertapa. Iya. Iya, itu maksud saya begitu. Cieli boleh tolong dijelaskan nggak ya? Saya bingung kata-kata menjelaskannya. Pemahaman saya juga seperti itu gitu. Boleh tolong diulang Cieli menjelaskan kepada yang lain? Oke. Nomor 19 ini oke, saya mulai ya. Dari Purisa ini kan subjeknya, Rukamul lokatifnya, Nisititwa gerendnya. Tapasena di sini memang instrumental, tetapi kalau dia misalnya translatekan dengan titik-titik orang, dia harus ada sading atau sada. Sedangkan di sini dia nggak ada sading atau sada, jadi dia harus ditranslatekan alat gitu loh, oleh gitu, maksudnya dengan benda. Nah, bahasa Manang itu memang present participle, tapi ingat present participle bisa ditranslate-nya sambil diikuti verb noun. Nah, di sini karena dia nggak ada sading, jadi di sini lebih cocoknya dia sebagai noun. Suninsu di sini jelas dia adalah past tense. Jadi setelah duduk di sebuah kaki pohon, para orang baik ini mendengarkan si bahasa Manang ini sebagai noun, yaitu pembicaraan gitu. Oleh siapa? Oleh si pertapa. Sadu. Keren nih. Seneng saya pada banyak yang pintar. Sadu. Soalnya saya sih karena nggak ada sada-sading ya, makanya saya saya ingat, soalnya saya bilang participle bisa sebagai noun juga. Iya, benar sekali. Sadu. Bebas saya nggak ada PR. Terima kasih banyak Cieli. Jadi nomor 16 kalau saya translate-nya begini, tadi kan ibu itu ya sebagai datif ya. Kalau saya kereta ada untuk pedagang yang sedang menjual barang-barang di sebuah toko. Soalnya saya translate-nya datif, bukan genetif. Sebentar, saya punya mouse kayaknya baterainya habis lagi. Nomor berapa, Cieli? Bentar, maaf. 16 ya, silakan. Kereta ada untuk pedagang yang sedang menjual barang-barang di sebuah toko. Karena kereta wani jasanya untuk pedagang yang sedang menjual barang-barang di sebuah. Kan kalau ibu yang tadi ada kereta milik pedagang. Dia translate-nya sebagai genetik. Kalau saya mencoba translate-nya datif. Jadi kereta ada untuk gitu. Dari carrot for gitu maksud saya. Boleh nggak? Boleh sih. Tapi boleh.
Boleh, karena kan kayaknya saya udah terangin ya, ada yang terjemahan sebagai milik gitu ya. Jadi orang punya anak gitu kan, bahasa Pali kan nggak ada punya gitu kan, karena kan pada pakai kata kepemilikan kan, yang kasus genetik kan, ingat nggak? Nah itu, iya bisa, boleh terjemahan seperti itu boleh. Tapi arti di sini kan kalau bahasa Inggrisnya to be ya saya apa konteks saya yang tadi saya translate jadi kurang cocok ya? Karena kan to be itu, sedangkan saya translate-nya sebagai ada kepunyaan gitu loh. Saya Ada. kurang ngerti. Jadi gini, ada kan temporis saya pernah terangkan kalau nggak salah ada 3 kan? Ada ati, ada hoti, sama bawati kan? Iya. Ketiga-tiganya ini kalau bahasa Inggrisnya cuma diterjemahkannya to be gitu. Oke. Ya, tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau saya pribadi lebih cocok kalau ati itu adalah ada. Oke. Hoti itu adalah, bawati itu menjadi, ya. Tapi tetap ini hanya patokan yang enak untuk bahasa Indonesia. Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan ini saling menggantikan, gitu. Kan kemarin saya juga ada pernah di presentasi saya ada saya kasih contohnya kan seperti itu. Iya, oke. Oke, saya Terima kasih banyak, Kelly. Saya bebas dari PR. Ya, silakan Pak Felix ya, akhir ya. Aduh, mau saya. 21. Oke, itu saya Lai. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Saya ini kebenaran baterainya habis lagi. Ya, baik. Iya, Pak. Silakan nomor 20 berapa? 22 ya? 22. 23 ya? 22 saya Lai. 22 ya, silakan. So bandanica ketangca goneca putanang datwa gehang pahaya samano bawitung cintesi. So orang ketiga tunggal, bandani objek netral jamak barang-barang, ca partikel dan ketang objek netral tunggal sawah, ca partikel dan gone objek maskulin jamak sapi-sapi, ca partikel dan putanang datif atau genitif putra, datwa jeren setelah memberi, gehang objek tunggal rumah, pahaya jeren dari pajahati setelah meninggalkan, samano subjek tunggal biku, bawitung infinitif untuk menjadi, cintesi lampau orang ketiga tunggal dari cinteti berpikir. Kalau diterjemahkan, dia setelah memberikan untuk putra sapi-sapi dan sawah dan barang-barang, setelah meninggalkan rumah berpikir untuk menjadi biku. Iya, sadu. Lanjut, Pak. 23. Dibaca dulu, Pak. Maaf, dibaca sekali lagi. Baik. So bandanica tangca goneca putanang datwa gehang pahaya samano bawitung cintesi. Dia setelah memberikan untuk putra, sapi-sapi dan sawah dan barang-barang setelah meninggalkan rumah berpikir untuk menjadi biku. Ya. Sebenarnya ya Pak ya, bisa ada 2 cara. Bisa tadi dari sapi-sapi dulu, baru sawah-sawah, barang-barang gitu ya Pak ya. Tapi biasanya lebih enak lagi dari barang-barangnya dulu sih Pak. Oh, baik saya. Dia setelah memberikan untuk putra, barang-barang, sawah dan sapi-sapi, setelah meninggalkan rumah berpikir untuk menjadi biku. Iya, satu itu lebih sempurna Pak kalau penerjemahannya. Baik, saya lain. Silakan Pak, nomor 23. 23. Damena jiwanta sapurisa mikaresung. Damena instrumental dengan melalui dhamma, jiwanta present participle
hidup atau tinggal, sapurisa, subjek jamak orang-orang baik, mige, objek jamak rusa-rusa, na, partikel tidak, maresung, lampau, orang ketiga jamak membunuh. Diterjemahkan, orang baik yang hidup dengan dhamma tidak membunuh rusa-rusa. Iya, sadu. Sekali lagi, Pak. Damena jiwanta sapurisa migena maresung. Orang-orang baik yang hidup dengan dhamma tidak membunuh rusa-rusa. Iya, sadu. Lanjut, Pak. Habisin ya, Pak ya? Siap, saya Lai. Ya, silakan. 24. Ahang sopanang aruhing. Te sopanamha oruhimsu. Ahang, orang pertama tunggal, saya. Sopan, objek tunggal tangga. Aruhing, lampau, orang pertama tunggal, naik. Te, orang ketiga jamak, mereka. Sopanamha, ablatif tunggal dari tangga. Oruhimsu, lampau, orang ketiga jamak, turun. Saya naik tangga, mereka turun dari tangga. Iya, sadu. Sekali lagi, Pak, diulang. Ahang sopanang aruhing, te sopanamha oruhimsu. Saya naik tangga, mereka turun dari tangga. Sadu. Terakhir. 25. Sahayaka udakang otaritwa nahayanta padumani ocinimsu. Sahayaka, subjek jamak, teman-teman, udakang, objek tunggal air, otaritwa, jaren, setelah turun, nahayanta, present participle, mandi, padumani, objek jamak, netral, teratai, ocinimsu, lampau, orang ketiga jamak, mengumpulkan. Teman-teman setelah turun ke air, sambil mandi mengumpulkan teratai. Sadu. Sekali lagi, Pak. Sahayaka udakang otaritwa nahayanta padumani ocinimsu. Teman-teman setelah turun ke air, sambil mandi mengumpulkan teratai. Sadu. Terima kasih banyak, Pak Felix. Terima kasih, saya Lai. Sadu. Ya, ada yang mau tanya lagi nggak ya? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada, saya Lai. Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke yang presentasi saya ya. Jadi mudah-mudahan, jadi gini, yang saya mau katakan, kita akan masuk ke pelajaran untuk kata benda. Ya, kata benda ini itu ada yang berakhirannya, ada kata benda yang bertipe itu maskulin, ya. Ada kata benda yang bertipe netral, dan ada kata benda yang bertipe feminin, wanita. Tapi kata benda yang bertipe ini belum tentu itu adalah belum tentu itu adalah misalkan kata benda maskulin. Nanti bisa jadi maskulin itu sebenarnya kalau kita lihat itu bukan tipenya pria gitu. Ya, bisa jadi dia sebenarnya adalah wanita, itu juga bisa. Tapi di deklinasinya itu adalah bentuk yang maskulin. Ya, jadi jangan sampai bingung ya, walaupun kata benda memang dipisahkan antara maskulin, netral dan feminin, ada kemungkinan ya beberapa kata benda itu sebenarnya kalau dilihat itu adalah misalkan di deklinasinya adalah maskulin, padahal dia itu tipe orangnya, tipe sesuatunya itu adalah wanita, bisa seperti itu ya. Itu harus diingat dulu seperti itu supaya nggak bingung. Nah, kemudian kalau kata benda maskulin itu bisa berakhirannya a, ada i, ada u, o. Tapi yang berakhiran a dan o itu sedikit sekali. Sampai saat ini saya baru hanya menemukan yang berakhiran a
itu hanya satu, sa. Ya, begitu juga yang berakhiran o itu hanya satu, go. Ya, jadi untuk yang berakhiran a dan o kita boleh kesampingkan karena itu bisa termasuk sebagai kategori yang tidak mengikuti aturan. Ya, jadi kita belajar untuk deklinasi kata benda itu kita pisahkan dulu mana yang mengikuti aturan dan mana yang tidak mengikuti aturan. Ya, yang tidak mengikuti aturan kita kesampingkan dulu. Jangan pusing. Yang kita fokus adalah yang mengikuti peraturan dulu. Mengikuti aturan yang lain, ikut aturan deklinasi yang umum dulu. Ya. Jadi fokus hanya untuk maskulin itu yang berakhiran a. Ya, sejak hari pertama saya sudah minta dihafal naro, nara ya, itu karena wajib sekali. Kemudian juga ada yang i ya, contohnya agi, api artinya, atau i akhi artinya burung, u atau garu ya, atau u itu widu bijaksanawan. Ya, itu untuk yang maskulin. Jadi boleh dihitung ada a, i, u, 5 yang mengikuti aturan. Sedangkan untuk netral itu hanya berakhirannya dengan vokal pendek. A, i, u. Pala artinya buah. Ati artinya tulang. Caku artinya mata. Ya. Sedangkan yang feminin itu juga ada 5. Tapi tidak yang A-nya itu hanya yang panjang. Wanita. Kemudian bumi. Terjemahannya juga bumi. Nari, terjemahannya juga wanita. Kemudian denu, kita terjemahkan sapi. Ini sapinya beda dengan go yang tadi. Kalau denu itu sapinya sapi betina. Kemudian wadu, itu juga kita terjemahkan sebagai perempuan. Ya. Jadi kalau untuk deklinasinya, tolong dibaca di bukunya ini. Ya. Bagi yang bisa menghafal, saya harapkan dihafal. Ya. Bagi yang tidak bisa menghafal, terlalu agak kesulitan untuk menghafal, ya, saya memberikan tips. Tapi tetap tips ini harus semaksimal mungkin dihafal. Setelah apa yang saya bagikan tips ini dihafal, itu Bapak Ibu akan jauh lebih mudah. Ya, tapi selebihnya bagi yang bisa menghafal, silakan menghafal penuh tabel yang sudah dibuat oleh Pak Pranoto. Ya, di lampiran belakang seperti ini. Saya hanya membagi tips bagi yang terlalu kesulitan menghafal, tapi setidak-tidaknya agak bisa mengikuti, karena sebenarnya kebanyakan kasus untuk deklinasi ini banyaknya itu dipakainya adalah sebagai subjek dan objek. Ya, jadi saya fokuskan hanya sebagai subjek dan objek. Ya, jadi nanti bagi yang kayak Samanera yang juga Wira, saya rasa bisa sanggup untuk menghafal semua. Saya harapkan menghafal. Bagi Bapak Ibu yang juga bisa menghafal dengan cepat, silahkan menghafal. Ya, nanti minggu depan kalau saya minta ada yang deklinasi, mungkin bisa langsung raise hand. Ya, jadi yang saya bagikan sekarang ini hanyalah tipsnya untuk mudah mengingat seperti ini. Jadi Bapak Ibu itu hanya perlu selalu mengingat adalah kasus yang adalah nominatif dan akusatif. Kasus subjek dan objek. Ya, ini saya pisahkan, kasih warna, ya. Nanti harus diperhatikan, ya. Ini saya karena saya mau menggabungkan sebagai pengelompokan. Jadi di sini adalah maskulin, ya. Jadi harus hafal yang nominatif dan akusatifnya. Jadi naro, nara, narang, nare, ya, itu wajib. Kemudian diingat, itu adalah maskulin yang berakhiran a. Kemudian agi, agi, agayo, aging, agi, agayo. Hafal di sini itu adalah maskulin berakhiran i. Kemudian paki, paki, pakino, paking, pakinang, paki, pakino. Di sini itu adalah maskulin yang berakhiran i. Ya, kemudian garu, garu, garawo, garung, garu, garawo. Perhatikan ya, di sini garawo ya berubah menjadi a. Ya, tadi juga agi berubah menjadi a. Ya, bukan agio tapi agi, agayo. Garu, garawo.
Ya, garu, garu, garawo, garung, garu, garawo itu adalah maskulin berakhiran u. Ya. Kemudian yang berakhiran u, widu, widu, widuno, widung, widu, widuno gitu ya. Itu adalah maskulin berakhiran u. Ya, di sini. Hafalnya nggak usah buru-buru. 1 minggu 1 aja, nggak apa-apa. Kan Naro-Nara sudah hafal, ya. Minggu ke depan jangan hafal yang lain-lain dulu. Hafal saja dulu. Agi, agi, agayo, aging, agi, agayo. 1 minggu hafalin itu aja. Nggak usah terburu-buru. Ya, misalkan kakak Tana kan targetnya tadi 1 minggu, tapi ternyata sudah 3 hari bisa hafal, silahkan nambah yang paki, paki, pakino, ya. Cara ini juga diterapkan sebagai untuk kata kerja netral. Palang, pala, palani, palang, pale, palani. Itu adalah netral yang berakhiran a. Ati, ati, atini, ating, ati, atini. Itu adalah kata netral yang berakhiran i. Caku, caku, cakuni, cakung, caku, cakuni. Netral yang berakhiran u. Ya, ini diingat setelah yang deklinasi untuk yang maskulinnya sudah dihafal. Ya, kemudian masukkan yang feminin. Feminin adalah wanita, wanita, wanita yok, wanita, wanita, wanita yok. Feminin berakhiran a. Bumi, bumi, bumi yok. Buming, bumi, bumi yok. Feminin yang berakhiran i. Nari, nari, nario, naring, nari, nario, feminin berakhiran i. Denu, denu, denuyo, denung, denu, denuyo, feminin berakhiran u. Wadu, wadu, waduyo, wadung, wadu, waduyo, feminin berakhiran u. Ya, ini kita sudah naik kelas. Karena memang lebih sulit karena harus menghafal ya. Bagi yang terlalu kesulitan untuk menghafal, jangan berkecil hati, tetap bisa ngandelin tabel yang dibuat oleh Pak Toto. Ya, tapi tentunya kalau hanya mengandalkan tabel di buku, pasti pada saat mengerjakan PR itu akan jauh lebih lama. Bapak Ibu berusaha sekarang fokuskan adalah menghafalnya adalah nominatif akusatif. Ya, itu pasti nanti mengerjakan PR-nya akan jauh lebih cepat. Ya, pilihannya terserah di tangan Bapak Ibu. Mau sambil rajin-rajin, katakanlah Ibu sambil masak gitu ya. Ingat-ingat apa? Agi, agi, agayo, agi, agi, agayo gitu. Tiap hari seperti itu diulang-ulang terus. Gitu ya, cara-cara untuk menghafalnya seperti itu. Nanti mudah-mudahan semuanya tetap bisa mengikuti ya. Tapi ingat, bagi yang memang kesulitan menghafal, jangan berkecil hati, ya. Walaupun harus bolak-balik tabel, ya. Yang penting semangat harus tinggi, ya. Saya memang kesulitan dalam menghafal. Saya terlalu sulit menghafal, tapi saya punya energi, punya semangat yang lebih daripada orang-orang lain. Walaupun saya tidak bisa menghafal dengan baik, tapi saya punya semangat yang tinggi, saya tidak akan berhenti di sini. Tapi yang sudah bisa menghafal ini, saya harapkan menghafal semua tabel yang ada dari Pak Buat ini, yang di tengah-tengah. Saya berharap Bapak Ibu dengan keterbatasan waktu, dengan kesibukan Bapak Ibu, tetap bisa mengikuti apa yang saya coba berikan. Mudah-mudahan ini adalah jalan yang cukup mudah untuk diikuti, ya. Tapi tetap bagi yang tadi merasa keberatan, harus punya semangat lebih tinggi. Gunakan buku ini. Bagi yang sudah ini terlalu mudah, silakan menghafal keseluruhan tabel yang ada di buku ini. Demikian mungkin dari saya. Ada pertanyaan mungkin saya balikan ke Bu Vero. Ibu.
Maaf Sele, belum ada yang raise hand Sele. Belum ada yang raise hand ya? Ya. Kalau belum ada yang raise hand, mungkin siapa ya yang bacain ininya? Wira kali ya? Wira mau tolong saya nggak? Belum ada yang raise hand lagi ya? Pak Felix deh, Pak Felix. Oh. Pak Felix bisa? Udah tuh, udah ya Wira ya. Oke, Wira. Ya. Oh, iya. Wira tolong dibaca yang tabel yang di buku ya. Tapi ingat, tolong dibalik ya. Yang datifnya lebih dulu daripada ablatif ya. Karena seperti saya bilang, kenapa buku ini memang menyatakan bahwa ablatif lebih dahulu ya ditulisnya. Tapi saya mengajarkan datif lebih dahulu. Mengapa? Karena di luaran sana, di buku-buku di luar sana ya, itu datif terlebih dahulu. Karena urutannya kan dari kelas saya yang awal-awal, saya lupa kelas keberapa itu kan saya kasih kan. Sebenarnya urutan palingnya itu kan ada ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 ya. Nah, jadi mungkin dibaca tapi dibalik ya, Wira ya. Iya, tapi yang di buku. Ya. Iya, di buku ini. Yang halaman 244 ya? 111, boleh? Yang berapa tadi? 244, yang lampiran. Iya. Oh iya. Baik, saya baca. Jadi ini deklinasi untuk yang untuk yang maskulin sebagai subjek naro nara, subjeknya nara nahi, narena nahi rebi, aktifnya nara narasma naramha, lalu jamak rehi narebi, datifnya narasa naraya, dan narana, lalu genitifnya narasa naranam, lokatifnya nare naramhi, naranya nara nara nara, lalu untuk netral palang pala palani, palang pale palani, palena palehi palebi, palasa palaya, palanang pala palasma palamha, palehi palebi, palasa palanang pale palamhi palasmin palesu, pala palani. Lalu untuk yang feminim wanitayo, wanitang wanitayo, wanitaya wanitahi wanitabi, wanitaya wanitanang wanitaya wanitahi wanitabi, wanitaya wanitanang wanitaya wanitayang wanitasu wanite wanita wanitayo. Iya, terima kasih banyak Wira. Ya, terima kasih Sally. Tadi ada yang terbalik. Ya, jadi saya harapkan menghafalnya kalau bisa dibalik ya, datif dulu baru ablatif. Ini saya juga mau kasih tips juga ya untuk melihat di dalam teks ya. Itu kita sebenarnya tinggal kita kan bingung. Ini kata bendanya tipenya apa gitu ya. Paling gampang itu kalau berakhiran ni, nih ya, berakhiran ni. Kalau yang jamak ya saya ngomong. Kalau yang ni itu udah pasti netral. Tinggal dia ani atau ini atau uni. Ya. Jadi berakhiran ni itu netral. Sedangkan kalau yang maskulin itu berakhirannya yo. Kecuali yang ayo di sini dia kan panjang. Ya. Kalau ada yang a-nya pendek itu maskulin. Ya, jadi ini perlu diingat. Berakhiran yo itu adalah feminim. Kecuali yang a-nya pendek.
Kalau berakhiran yo, K-nya panjang, atau I, atau I, atau U gitu ya, itu semuanya jadi pendek. Iyo, uyo, itu adalah feminin. Ya, itu paling mudah. Jadi kalau berakhiran ni, itu netral, berakhiran yo, itu feminin. Kecuali ayo. Dah, lebihnya itu adalah maskulin. Cara menghafalnya seperti itu. Kalau saya pas ujian, saya cari cara mudah, saya nggak terlalu mau pusing, saya cuma melihat, oh kalau berakhiran ni, itu netral, berakhiran yo, feminin. Selesai. Ya, habis gitu untuk yang feminin variasinya banyak. Maskulin variasinya banyak. Ada ayo, ada ino, ada awo, ada uno. Nah, itu udah terlalu pusing. Jadi saya selain itu, selain netral dan selain feminin, itu maskulin. Seperti itu. Ya, demikian saya rasa saya kembalikan ke Bu Vero. Waktunya udah selesai ya, Bu ya? Iya, saya lay. Sadu. Anumodana Sele atas penjelasan dan bimbingannya di kelas Pali Primer malam ini. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyebutkan Buddha Sasanang Ciram Titatu 3 kali. Buddha Sasanang Ciram Titatu. Buddha Sasanang Ciram Titatu. Buddha Sasanang Ciram Titatu. Sadu, sadu, sadu.